Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan seorang pria yang menikah dengan istrinya yang solihah dan telah merubah hidupnya. Pada suatu hari, seorang pemuda ingin menikahi seorang perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Ketika ia berbicara dengan ibunya, sang ibu merasa ragu akan keputusan sang anak dan mencoba menasihatinya. Sang ibu berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, carilah perempuan yang mempunyai pemahaman agama yang bagus, agar ia dapat selalu mengingatkan kamu dan kamu juga akan merasa bahagia." Sang ibu mengingatkan putranya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena 4 aspek, yaitu kekayaan, nasab, kecantikan, dan agama. Maka dahulukanlah yang mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung." Mendengar nasihat sang ibunda, lalu sang anak itu meninggalkan wanita yang kurang jelas asal-usulnya tersebut, dan ia menjalankan wasiat ibunya serta menikahi wanita yang mempunyai pondasi agama yang bagus. Setelah mereka berdua berbulan madu, sang anak pun kembali ke rumah mendatangi ibunya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencium tangan ibunya. Sang ibu yang dibuatnya pun merasa terkejut dan merasa heran karena ini adalah pertama kalinya sang anak melakukan hal tersebut kepada dirinya. Lalu sang anak berkata pada sang ibunda, "Wahai ibu, aku sangat berterima kasih padamu, karena aku merasa sangat bahagia dan beruntung atas nasihatmu agar aku memilih istri yang solehah." Setelah itu sang ibu dibuat terkesima karena putra semata wayangnya itu kini sering menunaikan ibadah sholat di masjid. Bahkan dirinya beranjak pergi ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Adapun perilakunya yang lain adalah setiap kali dia bertemu dengan ayah dan ibunya, dia selalu mencium tangan mereka berdua. Sehingga rasa penasaran ibunya pun diungkapkan kepada anaknya yang bertanya mengapa ia selalu pergi ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Sehingga sang anak yang mendengarnya pun tersenyum dan menjawab, "Tahukah engkau wahai ibu, azan itu adalah panggilan untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Sedangkan aku berharap agar aku tidak termasuk dari golongan tersebut." Ketika sang anak berangkat ke masjid, istrinya menunaikan ibadah sholat bersama sang ibu. Kemudian setelah sholat, sang ibu bertanya kepada menantunya tersebut, "Nak, engkau telah berhasil membuat anakku berubah, sehingga ia selalu sholat di masjid. Dan engkau telah berhasil merubah perilakunya hanya dalam waktu 1 bulan setelah pernikahan kalian. Sedangkan aku sendiri tidak mampu merubah perilakunya selama 20 tahun. Apa yang kau perbuat terhadapnya, sehingga anakku dapat berubah dalam waktu cepat?" Lalu sang menantu pun menjawab, "Apakah engkau tahu wahai ibu, kisah sebuah batu dan harta karun? Ya, ada sebuah batu besar yang menghalangi jalan orang-orang. Lalu ada seorang yang berusaha menghancurkannya agar batu itu dapat dipindahkan. Si laki-laki itu berusaha memukul batu itu sebanyak 99 kali. Kemudian ia menghentikannya karena ia merasa kelelahan. Namun kemudian ada seseorang yang lewat di sana dan si laki-laki itu meminta bantuan kepadanya. Sehingga dibantulah laki-laki tersebut, dan ketika seorang itu memukulnya dengan 1 kali pukulan, batu tersebut pun hancur terbelah. Namun tiba-tiba ada sebuah harta karun berupa emas di dalam batu tersebut. Sehingga si orang itu berkata bahwa harta ini milikku, karena akulah yang telah membelah batunya. Namun si laki-laki yang pertama tidak terima dengan keputusan tersebut, hingga akhirnya mereka berdua pun membawa perkara tersebut ke sidang pengadilan. Si laki-laki yang pertama berkata kepada hakim, "Sebagian harta ini harus diberikan kepadaku, karena akulah yang telah memukul batu tersebut sebanyak 99 kali, hingga aku kelelahan." Namun si laki-laki yang satunya lagi berkata, "Tidak, harta ini semuanya milikku, karena akulah yang telah membelah batu tersebut." Kemudian sang hakim berkata bahwa bagian untuk laki-laki yang pertama adalah 99% dari harta tersebut, dan bagian untuk mewahai orang yang telah membelah batu hanyalah 1% saja. Karena jikalau tidak ada orang yang memukul batu itu sebanyak 99 kali, maka tidak akan terbelahlah batu itu dengan sekali pukul saja. Maka dari itu wahai ibu, perjuanganmu itu tidak sia-sia. Engkau telah memotivasi anakmu untuk sholat selama 20 tahun tanpa rasa putus asa, dan engkau ibarat si orang pertama yang memukul batu tersebut.
maka engkaulah yang membangun sifat anakmu, sehingga akulah yang dapat menyempurnakan sifat anakmu itu. Ya, sahabat Quranku, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak selamanya manfaat dari perbuatan baik yang kita lakukan dapat kita lihat saat itu juga. Barangkali Allah akan menunjukkannya suatu hari kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.